Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fazira dari kelas 10 IPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang corak kehidupan masyarakat praaksara. Yang pertama, kita harus mengetahui apa pengertian dari zaman praaksara itu sendiri. Masa praaksara disebut juga zaman prasejarah. Maka praaksara berarti masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Juga yang menyebutnya dengan sebutan masa Nirleka, yaitu masa tidak ada tulisan. Manusia yang hidup pada masa ini ialah manusia purba. Ilmu yang mempelajari masa praaksara adalah paleoantropologi, artinya mempelajari bentuk manusia dari yang paling sederhana sampai manusia sekarang. Oleh sebab itu, zaman praaksara atau zaman prasejarah ini tidak meninggalkan benda-benda bertulisan. Benda-benda bersejarah ini dapat dianalisis umurnya dengan teknik analisis sebagai berikut. Yang pertama ada tipologi. Tipologi adalah cara penentuan umur benda berdasarkan bentuknya. Semakin sederhana bentuknya, artinya semakin tua umur benda tersebut. Yang kedua ada stratigrafi. Stratigrafi adalah cara penentuan umur benda berdasarkan lapisan tanah tempat benda tersebut. Yang ketiga ada kimiawi, artinya cara penentuan umur benda berdasarkan unsur kimia. Sekarang kita berlanjut ke masyarakat praaksara terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah masa di mana cara manusia purba mengumpulkan makanan-makanan yang dibutuhkan mereka untuk bertahan hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan yang tersedia dari alam. Masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam adalah kelanjutan dari masa berburu dan meramu yang ditandai dengan mulai menetap manusia praaksara di satu tempat karena kebutuhan makanan mereka mulai terpenuhi dengan bercocok tanam di ladang dan berternak. Masa kehidupan perudagian. Perudagian berasal dari kata undagi yang artinya adalah tenaga ahli. Masa perudagian adalah periode terakhir dalam masa praaksara yang ditandai dengan kehidupan manusia yang sudah lebih teratur dan terpimpin. Pada masa ini, masyarakat sudah mengenal alat-alat pendukung kehidupan berbahan logam dan digunakan bersama dengan alat-alat dari masa sebelumnya, seperti gerabah tulang dan sebagainya. Masa perundagian juga ditandai dengan beragamnya kalian bukan hanya petani atau peternak, sapi juga pengrajin, pedagang, dan lain sebagainya. Berlanjut ke sistem kepercayaan manusia zaman praaksara. Sistem kepercayaan masyarakat praaksara diperkirakan mulai tumbuh pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau disebut dengan masa bermukim dan berladang yang terjadi pada musim Mesolitikum. Seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir, manusia mulai merenungkan kekuatan-kekuatan lain di luar dari dirinya. Oleh karena itu, muncul berbagai sistem kepercayaan yang diyakini oleh manusia praaksara, yaitu yang pertama ada animisme, kedua dinamisme, yang terakhir adalah totemisme. Sekian penjelasan singkat dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.